Halo semuanya, kembali lagi berjumpa dengan Pak Eko. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan belajar bagaimana mengubah bilangan ke bentuk baku dan menyederhanakan bentuk akar. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar yang pertama mengubah bilangan ke bentuk baku dengan tepat. Kemudian yang kedua yaitu menyederhanakan bentuk akar dengan benar dan ditambah dengan mengoperasikan penjumlahan dan pengurangan bentuk akar dengan cermat. Nah, mengoperasikan bilangan ini ada penjumlahan dan pengurangan, nanti juga ada perkalian dan pembagian, tapi pada pertemuan yang akan datang. Kalau pada pertemuan kali ini, cukup sampai penjumlahan dan pengurangan. Oke? Ya, yang pertama mengubah bilangan ke bentuk baku. Nah, apabila ada bilangan yang sangat kecil maupun sangat besar nilainya, bilangan tersebut dapat kita tulis secara ringkas dengan menggunakan notasi ilmiah atau biasa disebut sebagai bentuk baku. Apa itu bentuk baku? Bagaimana bentuknya? Nah, contoh, nyatakan bilangan berikut ke dalam bentuk baku. Nah, bentuk bakunya yaitu A dikalikan dengan 10 pangkat N, di mana A ini lebih dari atau sama dengan 1, tetapi kurang dari 10. Dan N ini anggota bilangan bulat. Nah, jadi A ini paling kecil angkanya 1, tetapi tidak boleh lebih dari 10. Oke, contoh yang pertama. Jika diketahui bilangannya adalah 0,00000407. Nah, di sini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bilangan di belakang angka koma, di belakang angka 0. Kemudian yang B ada 3, 3, 3, 3, 12 digit ya. Kemudian di sini ada 3, 3, 3, 9, 12, 13 digit. Nah, untuk mengubah ke bentuk baku maka kita ambil satu angka yang paling depan yang tidak 0 ya. Jadi jangan ambil yang 0, tetapi ambil angka 4-nya. Kalau di sini berarti ambil angka 1-nya. Kemudian di sini ambil angka 5-nya. Nah, kemudian yang belakang kita kasih koma. 4,07. Ya kan? Nah, di sini sudah ada berapa angka koma? 1, 2. 2 angka di belakang koma. Nah, sedangkan di sini ada berapa angka di belakang koma? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 angka di belakang koma, sedangkan di sini sudah ada 2. Berarti perlu kita kalikan 10 pangkat negatif 5. Kenapa negatif? Karena ini bilangannya kurang dari 1. Ya. 0, sekian sekian sekian, berarti pangkatnya negatif. Ini kan 5 tambah 2, 7 ya. 7 angka di belakang koma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Begitu. Kemudian yang B. Sama seperti yang A. Kita ambil angka yang paling depan, yaitu 1. Nah, 1, ya kita tuliskan di belakangnya sisanya. Yang tidak tidak sampai 0 yang belakang ini dituliskan semua. Jadi kita cukup menuliskan 00854. 0 yang belakang tidak perlu kita tuliskan. Nah, dikalikan 10 pangkat berapa? Di sini sudah ada 5 angka. Sedangkan di sini ada berapa? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, berarti perlu kita kalikan 10 pangkat 11. Seperti itu. Kenapa ini berbeda dengan yang ini? Karena fungsi pangkat yang positif ini kita kalikan dengan ini supaya bilangan ini nanti menjadi bilangan yang positif. Nah, sisanya nanti menjadi 0-nya 3, 0-nya 3. Kemudian yang C juga sama. Kita ambil angka yang paling depan, 5. Kemudian yang belakang kita tuliskan 7043. Ya.
7043. Kemudian ini ada berapa angka di belakang koma? 1, 2, 3, 3, 3, 3, ada 12 angka. Sehingga perlu kita kalikan 10 pangkat 12. Nah, di sini kan nolnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau seandainya nanti di sini dikalikan 10 pangkat 8, maka 10 pangkat 4-nya itu untuk membuat bilangan ini menjadi tidak desimal lagi. Jadi ini tetap perlu kita kalikan dengan 10 pangkat 12. Beda halnya dengan ini ya. Kalau ini kita kalikan dengan 10 pangkat negatif 5, bukan 10 pangkat negatif 7. Beda ya. Oke, selanjutnya menyederhanakan bentuk akar. Nah, bentuk akar itu apa? Bentuk akar adalah akar dari suatu bilangan yang nilainya memuat tidak hingga banyaknya angka di belakang koma dan tidak berulang. Contohnya, nah akar 2 itu kalau kita hitung menggunakan kalkulator, maka hasilnya 1,41 sekian 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 sekian. Tidak terhingga. Ini maksudnya tidak terhingga ya, bukan suruh ngisi kalian. Kemudian yang B juga sama. Akar 15, 3,872983 dan seterusnya. Tak terhingga. Dan angkanya tidak berulang terus ya. Kalau contoh angka yang berulang itu berarti 1,33333 atau 1,67676767 itu berulang. Nah, kita coba menyederhanakan bentuk akar. Oh ya, sebelumnya kalau misalkan ada angka akar 1 dan angka 4. Akar 4. Apakah bilangan ini merupakan bentuk akar? Kalau akar 1 berapa nilainya? 1 kan? Kalau akar 4, 2. Nah, karena dia tidak memuat tak hingga banyaknya angka dan tidak berulang, maka dia bukan merupakan bentuk akar karena sudah langsung ketemu hasilnya ya. Tidak memuat angka yang tidak terhingga. Nah, sehingga ini bukan bentuk akar. Nah, cara menyederhanakan bilangan ke bentuk akar bagaimana? Cara mengubah bilangan dalam akar menjadi dua bilangan. Bilangan pertama dapat diakarkan dan yang satunya tidak. Contoh, akar 32. Nah, kita cari salah satu bilangan yang bisa kita nanti akar. Ya. 32 itu berapa kali berapa? Bisa 4 kali 8, bisa 2 kali 16, ya kan? Nah, kita pilih yang akarnya besar. Kan bisa juga itu akar 4 kali 8. Tapi 8-nya kan masih bisa kita akarkan lagi, yaitu 4 kali 2. Sehingga kita ambil angka yang besar. 16. Akar 16 berapa? 4. Ya. Akar 16, 4 akar 2. Sehingga jawabannya dari akar 32 adalah 4 akar 2. Kemudian nomor 2. Akar 125. Nah, di sini kan kalau tidak ada angkanya berarti dia 2 ya. 2. Sehingga kita cari dulu bilangan pembentuk atau faktor dari 125 itu berapa kali berapa. Yang salah satu bilangannya nanti bisa kita akarkan, yaitu akar 25 dikalikan 5. Nah, akar 25 ini bisa kita pisah ya dengan 5 ini menjadi akar 25 dikalikan akar 5. Sehingga kita hitung akar 25 sama dengan 5, akar 5 gitu. Kemudian berikutnya contoh yang lain. Akar 3 dari 81. Nah, kalau seperti ini ya berarti kita buat berapa kali berapa sebanyak 3 kali. Sehingga menghasilkan faktor dari 81. Nah, 81 ini bisa kita ambil 27 dikalikan 3. Ya, bisa juga 9 kali 9, tetapi kan itu kalau di sini 2 atau tidak ditulis. Tetapi kan di sini 3. Berarti kita cari bilangan yang nanti ketika diakarkan 3 itu ketemu nilainya. Nah, kita buat seperti ini.
27 kali 3 dalam kurung. Nah, ini kan semuanya masih pangkat 1. Di sini pangkat 1, di sini juga pangkat 1. Pangkat 1 per dari yang luar per 3. Kemudian kita sendirikan masing-masing 27 pangkat sepertiga dikalikan 3 pangkat sepertiga. Nah, akar 3 dari 27 berapa? Berapa kali berapa kali berapa yang hasilnya 27? Ya 3 kali 3 kali 3. Sama dengan 27. 3 kali 3, 9. 9 kali 3, 27. Sehingga akar 3 dari 27 adalah 3. Nah, akar 3 dari 3 berapa? Ya nggak ada. Ya ini ditulis lagi menjadi 3 akar 3 dari 3. Bukan 1 ya. Kalau 1 kan 1 kali 1 kali 1 tetap 1. Nah, sehingga jawabannya adalah 3 akar 3 dari 3. Begitu. Nah, kemudian yang terakhir, mengoperasikan penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Cara menghitungnya bagaimana? Agar bentuk akar dapat dioperasikan, maka bentuk akar di dalamnya harus sama. Contoh, ketika ada A akar C ditambah B akar C, ini bisa kita jumlahkan karena bilangan di dalam akarnya sama. Ini juga sama. Bilangan dalam akar sama, sehingga A bisa kita kurangi dengan B. Di sini A bisa kita jumlahkan dengan B. Contohnya, 4 akar 5 ditambah 2 akar 5. Nah, di sini kan sama-sama memiliki akar 5, sehingga bisa kita jumlahkan 4 dan 2-nya. 4 tambah 2 sama dengan 6. Jadi jawabannya 6 akar 5. Dan yang nomor 2, 3 akar 6 tambah akar 6 kurangi 5 akar 6. Nah, di sini sudah sama semua, akar 6, akar 6, akar 6. Nah, kita hitung yang depan. Ini 3. Nah, kalau tidak ada angkanya berarti dia 1. 3 tambah 1 dikurangi 5. 3 tambah 1, 4. 4 kurangi 5 negatif 1. Nah, angka 1 tidak perlu kita tuliskan. Cukup seperti ini saja. Negatif akar 6. Itu hasilnya. Kemudian contoh yang nomor 3. Akar 2 ditambah akar 5 ditambah akar 6. Nah, ini tidak bisa kita sederhanakan karena bilangan di dalam akarnya berbeda semua. Gitu ya. Atau bentuk akarnya berlainan. Kemudian yang contoh yang terakhir, akar 32 ditambah akar 18. Nah, kalau ada soal seperti ini, kita bayangkan supaya nanti bilangan yang tersisa di dalam akar itu nanti sama. Nah, 32 ini berapa kali berapa? 16 kali 2. Nah, 16 kan nanti bisa kita keluarkan menjadi 4 ini ya. Nah, yang 18 menjadi 9 kali 2. Nah, akar 9 bisa kita keluarkan menjadi 3. Nah, di sini kan sudah sama-sama akar 2. Sehingga 4 dan 3 ini bisa kita jumlahkan. 4 tambah 3 hasilnya adalah 7. Nah, akar 2 tinggal kita tulis salah satu saja. Sehingga jawabannya 7 akar 2. Jadi ketika menjumlahi soal yang seperti ini, kita coba dulu apakah ketika ini kita cari bilangan pengalinya atau faktornya, itu nanti jika dikombinasikan dengan ini bisa ketemu hasil akhirnya tidak. Apakah nanti bilangan yang di dalam akar sini ada yang sama tidak? Nah, kalau ada yang sama, nah berarti nanti bisa kita jumlahkan. Begitu. Nah, sekarang untuk mengasah kemampuan kalian, silakan coba dikerjakan nomor 1, 2, dan 3 ya. Nah, nomor 1 ini kalian hitung dulu hasilnya berapa. Atau bisa juga kalian hitung dulu ini bentuk bakunya berapa. Dikalikan bentuk bakunya ini berapa. Baru dikalikan dihitung. Bisa juga seperti itu. Kemudian yang B, ini diubah ke bentuk baku dulu juga bisa. Dibagi 4 per 12.000. Nah, ingat kalau pembagian pecahan, maka perlu kita balik dulu. Ya, kita ubah jadi perkalian dulu. Yaitu dibalik pembilang dan penyebutnya. Kemudian yang nomor 2, ini menyederhanakan bentuk-bentuk seperti contoh yang tadi ya. Nah, kemudian yang soal yang ketiga,
sederhanakan bentuk-bentuk ini. Nah, ini dicari penyederhanaannya berapa. Kemudian dihitung hasilnya berapa. A, B, C. Ya, cukup sekian. Silahkan nanti dikerjakan dengan baik. Kemudian hasil pekerjaannya dikerjakan di buku tulis. Diberi identitas diri, nama, kelas, nomor absen. Kemudian difoto, dikirimkan ke Google Classroom. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat mengerjakan.